Berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk berkat dan sukacita serta damai sejahtera yang telah Tuhan limpahkan di kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus kami merasakan kasih-Mu yang nyata melalui napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau kumpulkan kami di bait-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi terang bagi hidup kami. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk mendengar, untuk belajar, serta melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga firman-Mu boleh berkumandang, dan firman-Mu boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memberitakan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir di dalam ibadah ini, baik secara langsung maupun melalui ibadah live streaming yang disiarkan oleh Nusantara TV. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan di dalam Minggu Advent yang pertama ini tertulis di dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Advent atau Adventus yang berarti mempersiapkan, menyongsong, menyambut. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang kita sambut? Siapa yang hendak kita nanti-nantikan? Yang akan kita sambut ialah kelahiran, kedatangan Yesus Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata apakah yang perlu untuk kita persiapkan di dalam proses penyambutan, di dalam proses persiapan dan penantian kita akan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat? Apakah kita sibuk untuk mempersiapkan pernak-pernik Natal? Apakah kita sibuk untuk mempersiapkan aksesoris Natal? Apakah kita sibuk untuk mempersiapkan baju baru, pakaian yang baru, sepatu yang baru, dan lain sebagainya? Itu semua penting. Itu semua bermakna.
Tetapi ada satu persiapan yang perlu untuk kita persiapkan di dalam mempersiapkan, di dalam menyongsong, di dalam menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Yang perlu kita persiapkan adalah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita secara penuh, menyambut kelahirannya, menyambut kedatangannya ke dunia ini untuk menjadi penolong, untuk menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kita pada minggu Advent yang pertama ini tentang pengharapan sejati yang akan Allah berikan, tentang keselamatan dan tentang bagaimana kita hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesaya pasal yang pertama. Kita melihat situasi dan kondisi antara Yehuda dengan Yerusalem. Mereka memberontak terhadap Allah. Mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan berbagai hal yang membuat hati Allah kecewa, yang membuat Allah murka terhadap mereka. Mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka hidup di dalam keserakahan. Mereka hidup di dalam pribadi mereka masing-masing. Tidak menghidupi lagi tentang karakter-karakter Kristus di tengah kehidupan mereka. Mari kita lihat di Yesaya pasal 1 ayat 4. Dikatakan di situ bahwa Yehuda dan Yerusalem telah hidup di dalam pemberontakan. Namun bukan pemberontakan semata, tetapi mereka juga sudah melakukan kesalahan besar. Mereka sudah menista yang Maha Kudus. Mereka sudah berkhianat terhadap Allah yang telah membebaskan mereka, yang telah memberikan kepada mereka segala hal, tetapi mereka malah membelakangi Allah. Mereka malah berada di luar kehendak Allah. Bukan hanya menista, bukan hanya sekedar berada di dalam kesalahan, tetapi mereka juga melakukan yang namanya ibadah yang dalam formalitas, ibadah yang tidak dengan sungguh-sungguh, ibadah yang hanya untuk memuji diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita menemukannya di pasal 1 itu, bahwa Yehuda dan Yerusalem hidup di dalam kepalsuan. Mereka memuji Tuhan tetapi tidak dengan bersungguh-sungguh, tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan segala hal yang ada di dalam dirinya. Ibadah mereka jadikan sebagai kebiasaan, ibadah mereka jadikan sebagai formalitas tanpa ada yang dapat diambil daripada ibadah itu sendiri. Tidak ada yang dimaknai dari ibadah mereka, karena itu sekedar kebiasaan semata. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita. Mari kita bertanya terhadap pribadi kita masing-masing. Bagaimana ibadah kita? Bagaimana proses kita di dalam memuji Tuhan? Apakah ibadah kita hanya kita jadikan sebagai ibadah yang sekedar formalitas? Apakah ibadah kita itu kita jadikan sebagai sesuatu hal yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan atau menjadi kemuliaan bagi dirimu sendiri? Banyak di zaman sekarang ini ibadah hanya untuk sekedar mengikuti tren, hanya untuk sekedar supaya dia bisa dilihat oleh orang lain, supaya dia bisa dilihat dia memakai baju baru, memakai sepatu baru dan perlengkapan yang lain. Apakah kita seperti itu atau tidak? Mari kita bertanya kepada pribadi kita. Mari kita bertanya dan berefleksi bagaimana pelaksanaan ibadah kita. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan segenap tubuhnya menjadi ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, ibadahmu itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan. Jadi ibadah itu bukan formalitas, tetapi ibadah itu menjadi bagian dari kehidupan sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan iman bahwa kita telah menerima berkat, kita telah menerima segala yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing.
Bahkan Yehuda dan Yerusalem dulunya terkenal dengan ketaatannya, terkenal dengan kehidupannya yang benar, terkenal dengan kesalehannya. Tetapi pada nyatanya mereka tidak seperti itu. Hanya di awal saja mereka kelihatan baik, mereka kelihatan sungguh taat, menjadi teladan bagi sekeliling, tetapi pada akhirnya mereka lah yang memberontak, mereka lah yang hidup di dalam imannya. Itulah yang membuat Allah menjadikan mereka sebagai bangsa yang terhukum, sebagai kaum yang terkena penghakiman oleh Allah. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah penghakiman, di tengah-tengah hukuman yang Allah berikan kepada Yehuda dan Yerusalem, di situ kita temukan satu pembaharuan, satu transformasi yang hendak Allah berikan kepada Yehuda dan Yerusalem. Mari kita lihat di Yesaya 2 ayat 1-5 ini. Yesaya menerima nubuatan dari Allah tentang kehidupan Yehuda dan Yerusalem ke depannya. Kemudian Yesaya menubuatkannya kepada Yehuda dan Yerusalem. Nubuatan inilah yang menjadi sesuatu hal yang baru, menjadi transformasi kehidupan bagi Yehuda dan Yerusalem. Di ayat 2 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu itu bait Tuhan telah hancur, bait Allah itu tidak ada lagi. Sehingga melalui nubuatan Yesaya, bait itu akan kembali dibangun. Dan bait Allah itu akan menjadi tempat pemujian, menjadi tempat persekutuan bagi Yehuda dan Yerusalem dan banyak orang. Di sana kita akan melihat orang-orang akan pergi ke sana, orang-orang akan beribadah di sana. Itulah bukti bahwa ada pembaharuan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan tadi banyak bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan bahkan mereka mengajak satu sama lain untuk datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kata mari di sini melambangkan bagaimana kehidupan kita yang diajak untuk mengarahkan saudara-saudari kita, sekeliling kita untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, merasakan bagaimana besarnya kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Maka ini juga menjadi panggilan bagi kita. Sudahkah kita bisa membawa orang-orang di sekitar kita untuk datang ke bait Allah, memuji Tuhan dan memuliakan namanya? Kita diajak kembali bahwa firman Tuhan itu menjadi sumber damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan itu menjadi penuntun di kehidupan kita. Kita lihat di ayat 3 sampai dengan ayat 4. Akan ada yang mengajak satu dengan yang lain supaya pergi ke rumah Tuhan, dan mereka rindu untuk diajari oleh Tuhan tentang jalan-jalannya dan tentang seluruh hal yang benar. Itu kerinduan hati. Maka tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, apakah kita masih rindu untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan, atau apakah kita tidak rindu lagi dengan pengajaran itu? Seperti orang-orang yang datang ke hadirat Tuhan, ke bait Tuhan, marilah kita juga mempunyai keinginan, kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat untuk bersekutu dengan Dia, untuk memuji Dia. Karena Tuhan adalah pembawa damai sejahtera
di kehidupan kita. Dan bahkan transformasi yang kemudian bisa kita lihat di Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 ini adalah transformasi di dalam kehidupan bangsa itu. Yang dulunya mereka hidup di dalam peperangan, yang dulunya mereka hidup di dalam persundalan, yang dulunya mereka hidup di dalam berbagai kesalahan besar, akhirnya mereka akan menjadi pembawa damai bagi sekelilingnya. Oleh sebab itu di ayat 4 dikatakan tadi, mereka tidak akan lagi menghunus pedangnya terhadap bangsa lain, tetapi mereka akan berhenti untuk berperang, berhenti untuk belajar tentang kehidupan perang itu seperti apa. Tetapi yang mereka akan lakukan adalah belajar tentang firman Tuhan yang menuntun mereka, yang selalu beserta mereka, yang menemani mereka. Itulah yang mereka rindukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini mengajak kita, seperti topik minggu kita di minggu Advent yang pertama ini, berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita lihat, ketika kita berjalan di dalam kegelapan, tanpa sulu, tanpa terang, tanpa ada yang menuntun, dapatkah kita berjalan? Bisakah kita berjalan di tengah kegelapan itu tanpa ada terang yang menerangi jalan kita di waktu kita berjalan di kegelapan itu? Tentu tidak. Tetapi karena ada penuntun, karena ada yang menerangi jalan kita, kita bisa berjalan di tengah kegelapan itu. Demikian halnya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu kita jadikan sebagai penuntun, kita jadikan sebagai yang menemani kita di seluruh kehidupan kita, kita akan dapat berjalan dengan baik. Kita akan bisa melewati semuanya dengan baik. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, maukah kita berjalan di dalam terang Tuhan? Maukah kita dituntun oleh Tuhan untuk berjalan di dalam terangnya? Atau apakah kita masih hidup di dalam pribadi kita masing-masing? Berharap pada diri kita bahwa kita bisa berjalan sendirian tanpa ada yang menuntun, tanpa ada terang yang menerangi. Firman ini mengajak, berjalanlah di dalam terang Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah yang bersama kita, yang selalu menuntun setiap langkah kita. Maka berjalanlah di dalam terang Tuhan. Kidung Jemaat nomor 370 juga berkata demikian. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikut dia sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut dia. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga, ku mau mengikut dia. Itu yang harus kita lakukan. Berjalanlah dengan juru selamat. Berjalanlah di dalam terangnya. Mari kita juga melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terjadi belakangan ini. Di mana kita melihat bagaimana situasi yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh, dan di berbagai tempat yang lain. Terjadi bencana-bencana, terjadi berbagai hal yang membuat kehidupan
tidak lagi berjalan dengan normal. Banjir, longsor, akses terputus. Maka firman ini juga mengajak berjalan di dalam terang Tuhan itu juga harus ada aksi. Aksinya melalui kita juga ikut serta bersama dengan mereka, merasakan serta mendoakan dan turut juga membantu mereka dalam mengatasi berbagai hal yang mereka alami sekarang. Seperti kita yang sudah menerima terang Tuhan, menerima berkat Tuhan, marilah kita juga menjadi terang bagi sekeliling kita dengan ikut mendoakan mereka, menolong mereka, sehingga mereka bersuka cita kembali. Teruslah hidup di dalam hidup yang penuh dengan terang Tuhan, dan janganlah bersandar kepada dirimu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus berjalan di dalam terang-Mu. Kami mengetahui bahwa tanpa pertolongan, tanpa bantuan darimu, kami tidak dapat melakukannya. Ajarilah kami supaya kami bisa melakukan yang sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Sebab kami yakin bahwa firman-Mu itu selalu menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga kami hidup di dalam terang. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, HKBP. Berkatilah seluruh pekerjaan mereka. Berkatilah seluruh proses kehidupannya. Biarlah Engkau yang menemani, biarlah Engkau yang memberkati, khususnya bagi jemaat-Mu HKBP Sapuara ini. Berikanlah bagi mereka segala berkat-Mu. Melalui apa yang mereka kerjakan bisa membuahkan hasil yang terbaik. Berkati para majelis yang ada di gereja-Mu ini. Berkati juga seluruh anak-anak yang ada di gereja-Mu ini. Berikan hikmat kebijaksanaan di dalam proses studi mereka masing-masing. Dan berikan segala rezeki bagi yang dalam dunia pekerjaan. Dan bahkan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kiranya Engkaulah yang memberikan yang terbaik. Yang bergumul di dalam mencari pasangan hidup, Tuhan juga kiranya memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah seluruh pimpinan negara kami. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka di dalam mengayomi, di dalam memimpin kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah tempat kami masing-masing. Kiranya roh hikmat dan roh yang takut akan Engkau menyertai mereka. Berkati seluruh apa yang kami harapkan. Apa yang kami pergumulkan juga kami serahkan bagi-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, yang memberikan segala hal yang kami pergumulkan, dan yang menjawab segala doa-doa kami. Kami mengingat apa yang terjadi bagi saudara-saudara kami yang ada di Tapanuli Tengah, yang ada di Tapanuli Utara, di Tapanuli Selatan, di Banda Aceh, di Padang, dan di berbagai tempat lainnya yang mengalami bencana alam. Semuanya Engkau tahu, dan Engkau Maha tahu atas segala sesuatu yang terjadi. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan
yang menguatkan setiap yang terdampak bencana. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik ke depannya, karena kami yakin setelah kami mengalami bencana itu, akan ada sukacita luar biasa yang akan kami terima. Oleh sebab itu berkatilah seluruh tim yang menangani proses penanggulangan bencana, secara khusus tim Basarnas, tim dari kabupaten, dan tim dari provinsi maupun pusat. Berkatilah mereka di dalam membantu setiap yang terdampak bencana, sehingga kami boleh bersukacita kembali di dalam melanjutkan hari-hari kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaatmu yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, berkati obat yang mereka makan, pun yang mereka minum, sehingga membuahkan kesehatan, membuahkan pemulihan di kehidupannya. Berkati yang lemah, berikan kekuatan yang baru. Dan bahkan bagi setiap yang merasakan duka cita, berikanlah penghiburan, berikanlah kekuatan bagi mereka satu persatu. Karena kami yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi penghibur yang sejati, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang menjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Janganlah kehendak kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan, baik melalui perkataan kami, melalui penglihatan kami, pendengaran kami, maupun melalui tingkah laku kami sehari-hari. Kami mohon ampun ya Tuhan, sehingga Tuhan berkenan mengampuni dosa kami, dan jadilah seturut dengan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 594, ayat 1 sampai dengan ayat 3, sambil mengumpulkan persembahan.